Pemirsa, kita awali Anju sore hari ini dengan informasi ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Yogyakarta mengecam tindakan oknum Brimob yang menganiaya pelajar hingga tewas. Unjuk rasa ini berujung ricuh setelah polisi membubarkan aksi mereka. Selasa malam, unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolda Yogyakarta berlangsung ricuh. Kericuhan pecah setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar pagar Mapolda. Pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda Yogyakarta. Masa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini, kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, setidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Pasca unjuk rasa, situasi di Mapolda Yogyakarta berangsur kondusif. Meski kawat berduri dan kendaraan taktis masih berjaga, namun suasana Mapolda kembali normal. Sejumlah petugas terlihat membersihkan dan membenahi area lokasi demonstrasi yang sempat dirusak massa aksi. Sementara itu, kasus kekerasan berujung maut yang dilakukan oleh oknum Brimob telah diusut. Pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus ini serta memastikan pelaku diproses secara profesional, transparan, dan seadil-adilnya. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, pemirsa, kasus oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas memicu kemarahan publik. Warga yang marah menuntut pelaku dihukum. Sementara sidang etik telah dilakukan dan berkasnya kini dilimpahkan ke kejaksaan. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di kota Tual. Bribka Masyas diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor. Korban dan kakaknya dituduh terlibat balap liar hingga korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Sementara itu, Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribka Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga meninggal dunia. Saat ini berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual untuk memproses Bribka Masyas. Kami berkomitmen tadi proses untuk penyidikan, dia profesional, transparan dan akuntabel sehingga bisa memberikan rasa keadilan khususnya kepada pihak keluarga besar korban, demikian juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Tadi ada proses penyidikan. Nah, saat ini berkas perkara sudah diserahkan ke kawan-kawan Kejaksaan Negeri Tual. Nanti berikutnya kalau dinyatakan lengkap, Tuan berkenan dinyatakan lengkap, kemudian akan memasuki proses
peradilan di pengadilan negeri. Kasus ini menyita perhatian publik karena lagi-lagi melibatkan oknum anggota polisi. Bahkan mahasiswa berunjuk rasa di Mapolda Yogyakarta menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore, Gali. Apakah saat ini masih ada unjuk rasa di sana? Terima kasih, Davi, dan selamat sore pemirsa. Ya, aksi demo yang berlangsung oleh dari kalangan mahasiswa pada Selasa malam atau malam tadi di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah berakhir, namun sore hari ini atau Rabu sore hari ini seruan aksi massa dari Forum Daerah Istimewa Yogyakarta kembali digelar di kawasan Malioboro, tepatnya di belakang saya hari ini di depan Dewan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai berlangsung aksi demo dari kalangan Forum BEMSE Daerah Istimewa Yogyakarta. Demo tadi mulai berlangsung sejak pukul 16.40 dan ada sekitar 40-an mahasiswa mulai menggelar aksi demonya. Ya, aksi demo ini memang digelar tuntut dari beberapa kekerasan dari aparat kepolisian yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan oleh karena itu dalam mahasiswa menggelar demo untuk menuntut para pelaku yang melakukan tindak kekerasan ini itu bisa berat-beratnya, dan aksi ini dari Forum BEMSE Daerah Istimewa Yogyakarta ini nanti akan walk march dari depan gedung Dewan DPRD Provinsi Yogyakarta atau kawasan Malioboro hingga di kawasan 3 km. Seperti itu, David. Terima kasih, Gali Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, TR, Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun meninggal dunia, diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan polisi, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR, Ibu Tiri Nizam Safei, sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik ataupun psikis, terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini TR ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Setiawan di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore, Budi. Seperti apa perkembangan kasus ini di sana? Ya, selamat sore, Davi, dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan, siang tadi Satreskrim Polres Sukabumi Kota telah menetapkan TR, ibu tiri dari NS, bocah yang diduga dialami penganiayaan di Jampang Kulon, sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam serta alat bukti yang telah dikumpulkan oleh unit PPA.
Davi. Baik, Budi, kami mendapatkan informasi bahwa keluarga korban juga katanya dilaporkan oleh ibu kandung korban. Dalam hal ini apakah bisa dikonfirmasi di sana? Ya, kemarin ibu kandung korban bersama tim kuasa hukumnya melaporkan mantan suaminya AS ke Satreskrim Polres Sukabumi. Laporan tersebut berdasarkan penelantaran yang telah dilakukan oleh ayah kandung korban saat tinggal bersama ibu tirinya di Jampang Kulon. Selain itu juga kemarin ibu kandung korban melaporkan ibu tiri korban terkait pembunuhan berencana karena selama ini penganiayaan telah terjadi sejak tahun 2023 lalu. Oke, Seperti itu, baik. Pak. Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan untuk membahas informasi ini selengkapnya. Selamat sore, Pak Hendra, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Siap. Baik, Pak Hendra, terhadap konstruksi perkara ini sebenarnya seperti apa yang terjadi? Betulkah pelaku ini terbukti menyiksa korban sudah bertahun-tahun lamanya? Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada iNews TV bahwa saat ini kita masih menerima masukan dari keterangan saksi-saksi, baik dari keluarga korban ya, dan juga keluarga terdekat, utama dari ibu dari si korban yang asli dan sebagainya. Tetapi ini masih kita dalami dan nanti hasilnya akan kita sampaikan. Tetapi yang pasti kami telah menetapkan TNI sebagai tersangka dikarenakan ada beberapa cross-check kami dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh TR itu tidak sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi yang kita dapatkan, baik utamanya dari keluarga terdekat yang saat ini adalah orang tua asli ya, bapaknya ya, dan juga adanya keterangan saksi dari rumah sakit ya, dari 2 kali di rumah sakit Jampang Kulon maupun di rumah sakit yang puskesmas ini. Ada keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa itu adalah sakit panas dan ada sakit dalam dan sebagainya, itu tidak terbukti sehingga mengundang kecurigaan kami bahwa dari trauma tumpul dan trauma panas ini disebabkan oleh dari tindakan luar. Dan trauma-trauma yang diperoleh dari korban ini kami bisa mengambil kesimpulan dari alibi waktu ya, dari alibi waktu di mana pada pukul 17.30 ketika berobat ke tukang pijit soma ini belum ditemukan tanda-tanda trauma tadi di sekujur tubuh. Nah, kemudian pada pukul 22.00 di situ dibawa ke tempat pijit juga, yaitu di Pak Surahmat tadi itu. Nah, di sinilah baru ditemukan trauma-trauma tadi itu, trauma tumpul dan trauma panas ya. Yang kita di sini bisa kesimpulkan bahwa selama rentang waktu kurang lebih 4-5 jam inilah terjadinya adanya perubahan trauma fisik ya kepada si korban. Dan selama itu juga itu yang bersangkutan korban hanya dengan ibu tirinya. Nah, disinilah kita ditambahkan dengan kata saksi ahli, kita berani menetapkan TNI sebagai tersangka. Demikian. Baik, Pak, artinya luka yang didapatkan itu didapatkan di hari yang sama, Pak ya, dalam selang waktu beberapa jam. Itu 18, ya betul, tanggal 18 di hari yang sama ya. Karena sebelumnya ada di tanggal 6 juga dilaporkan sakit, kemudian berobat itu sembuh, bahkan bisa main voli kembali gitu ya. Kemudian selang berapa hari kemudian itu tanggal 18
ada demam lagi ya. Nah, di sini ada perubahan secara signifikan selama 4 jam ini, dan kebersamaan dia hanya dengan ibu tirinya inilah mengundang kita untuk cross check dengan keterangan saksi ahli yang di rumah sakit, dan trauma itu adalah baru ya, dan kita berani tetapkan TR sebagai tersangka. Demikian. Baik, Pak Hendra, kami dapat informasi ibu kandung korban juga melayangkan laporan dugaannya pembunuhan berencana terhadap pelaku TR ini, Pak. Apa indikasinya, Pak? Kalau itu kita belum mendapatkan informasi dari Kapolres ya, tetapi tentu saja akan kita tampung, tetapi akan kita lakukan dulu cross check dengan laporan yang pertama yang juga dilaporkan oleh orang tua dari almarhum ini ya. Kemudian untuk konstruksi hukumnya yang dilaporkan tadi adalah pembunuhan berencana, akan kita dalami lagi dengan proses-proses penyidikan terhadap saksi. Demikian. Baik, kemudian untuk dugaan bahwa tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku, Pak, ada orang lain yang diduga membantu pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban? Tadi sudah saya sampaikan ada alibi waktu ya, tentang waktu antara 17.30 sampai dengan 22.00 ini tidak ada kebersamaan korban dengan ibu tiri saja, hanya berdua, tapi tidak ada yang lain, sehingga kita secara absolut menetapkan sebagai pelaku tunggal. Demikian. Baik. Pak, kalau untuk ayah korban sendiri, Pak, apakah sudah diperiksa dan dimintai keterangan? Karena ayah korban juga menjadi salah satu yang dilaporkan oleh ibu kandung korban, Pak. Ini masih kita dalami ya, tetapi dalam pemeriksaan terkait dengan laporan yang disampaikan oleh orang tua korban ini, ya ini kita sebagai saksi dulu ya, karena yang melaporkannya adalah orang tua korbannya. Mungkin demikian. Pak, kalau dari keterangan sementara yang diperoleh, motif pelaku menganiaya korban ini sebenarnya apa, Pak, yang memicunya, Pak? Ya, ini yang bersangkutan masih kita dalami ya, karena beberapa informasi yang kita peroleh dari penyidik, ini TR ini kan merupakan istri yang ketiga ya dari orang tua korban laki-laki ini ya, dan dari ketiga pernikahan ini TR ini tidak memiliki anak ya, tapi selalu mengambil anak untuk dia bawa ya gitu. Dan ini termasuk yang anak yang ketiga yang dari suami yang ketiga. Nah, ini masih kita dalami lagi unsur psikologis, dan ini kita sudah lakukan pemeriksaan psikologi ya, asesmen juga psikologi sudah kita lakukan. Nanti kita tinggal tunggu hasilnya juga. Bagaimana secara psikologi individu dari TR ini seperti apa, nanti akan kita sampaikan. Demikian. Baik, kita tunggu bersama hasil asesmen psikologinya seperti apa. Kita kawal terus, Pak, kasus ini. Terima kasih banyak. Baik, Pak Hendra Rohmawan sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya viral di media sosial. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Pelaku sempat dimediasi warga setempat dan minta maaf kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Aksi kekerasan tersebut memicu kemarahan warganet. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar kamu. Udah?
Ya aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNPTS dan bersama aparat di Forkopimcam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang, termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pasca hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Senin pagi, beberapa wilayah masih terendam banjir. Di Sanur, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu masih terendam dan petugas terus melakukan penyedotan. Evakuasi warga hingga wisatawan dan penyedotan air terus dilakukan oleh Damkar dan Dinas PUPR Kota Denpasar pasca banjir yang menerjang Bali. Penyedotan melibatkan armada PUPR dan mobil pemadam kebakaran serta 4 alat pompa dan 2 vakum. Genangan air setinggi 10 hingga 20 cm karena kurangnya daerah serapan serta secara topografi kawasan ini memiliki cekungan yang cukup dalam yang mengakibatkan air terperangkap. 4 pompa dan 2 vakum jetting. Kondisi air laut sedang besar dan di samping itu hujan yang berturut-turut. Petugas berupaya semaksimal mungkin untuk dapat segera menyurutkan genangan air mengingat kendala cuaca buruk yang masih kerap kali turun hujan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Akibat lumpuh akibat banjir yang menerjang Bali pada Selasa kemarin, kini Jalan Dewi Sri sudah kembali normal. Warga terdampak banjir mulai membersihkan rumah dan kios mereka. Terdampak cukup parah pada saat banjir yang terjadi sejak Selasa dini hari kemarin. Kini Jalan Dewi Sri, Badung, Bali sudah berangsur normal. Aktivitas lalu lintas sudah seperti hari biasanya. Warga terdampak membersihkan jalan, rumah, hingga kios-kios. Dari data BPBD Provinsi Bali, 350 orang warga maupun wisatawan yang dievakuasi saat ini telah dikembalikan ke rumah dan tempat penginapan masing-masing. Untuk memitigasi banjir, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PUPR tengah melakukan normalisasi sungai di kawasan Dewi Sri. Lebih tinggi daripada yang tahun kemarin, cuman lebih cepat surut. Mungkin karena hujannya nggak terlalu rata, jadi lebih cepat surut. Sebelumnya, warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali.
Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing dan dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali di Anju Sore, pemirsa, kapal feri Fatima II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pickup pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Tenggelam, Bu, mobilnya, Bu, tenggelam, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti, Bu. Ya Allah. Wes tenggelam, Bu, wes. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatima II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatima II ikut terbawa karam. Bu, tenggelam, Bu, mobilnya, Bu, tenggelam, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti, Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pickup pengangkut ayam, pickup lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat. Meningkatnya volume angkutan truk yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera membuat kemacetan parah di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Rabu pagi. Sopir mengaku harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Antrean panjang kendaraan yang didominasi truk mengular hingga keluar area pelabuhan menuju jalur Cikuasa atas. Kepadatan terjadi sejak dini hari dan terus meningkat hingga Rabu pagi. Kondisi ini dipicu meningkatnya volume angkutan barang yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan truk di area Pelabuhan Merak. Kondisi ini dikeluhkan sopir karena harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Ini dari Surabaya mau ke Padang, Bang. Bawa barang apa, Bang? Ini barang ekspedisi, Bang. Oh, ekspedisi ya. Bang, tadi udah berapa lama, Bang, ngantri di Pelabuhan Merak? Kalau antri tadi dari jam 5, Bang, sampai ini jam setengah 9. Udah. Petugas kepolisian terus mengatur lalu lintas di sekitar pelabuhan agar kendaraan tetap bergerak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung meninjau lokasi tersebut. Dari mana kamu? Dari Kerawang. Boleh mana? Bawa apa? Kosong. Astagfirullahaladzim. Ini gimana mau nggak rusak ini jalan? Ini kualitasnya bagus loh. Ketebalannya dapat loh ini. Dan di sini kok, di situ full juga. Coba lo Pak Camat ikut pulnya di mana? Kasih tahu. Mulai besok kita mau pasang itu portal, sana portal juga. Banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan dan menegur sopir truk yang melintas di jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang tersebut. Menurut Tri Adianto, salah satu faktor utama rusaknya jalan adalah kendaraan dengan muatan berat yang melintas tidak sesuai dengan kelas jalan kota. Selain itu, pihak pemerintah Kota Bekasi juga akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Jawa Barat karena akses keluar masuk jalur tersebut merupakan jalur akses langsung ke jalan Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kemarin saya langsung ke Mustikajaya yang Caringin, karena itu terjadi banyak kecelakaan. Kemudian di Jalan Raya Narogong, yang sudah saya sampaikan juga, bahwa ini sudah saya sampaikan ke Pak Sekda Provinsi, saya sampaikan ke Pak Gubernur, karena memang Jalan Narogong adalah menjadi kewenangannya Provinsi. Kemudian saya melihat jalan ke utara, ya Alinda, itu juga banyak keluhan. Katanya ada warga masyarakat yang kemudian hamil,
ya kemudian sampai melahirkan gitu ya, karena begitu luar biasanya kerusakan yang ada. Rencananya Pemda Kota Bekasi akan membuat portal di jalur tersebut yang merupakan permukiman padat penduduk agar truk besar tidak dapat melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Masih di News Sore, pemirsa, ratusan warga di Kota Bandung dan Tangerang rela mengantri panjang untuk menukar uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Lebaran. Ratusan warga mengantre menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Syarat utamanya, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Bank itu sesuatu yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran dan untuk menyenangkan saudara juga, karena uangnya baru jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Ini banyaknya dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan warga antre untuk menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia yang berada di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga 2,8 juta rupiah untuk pecahan 20.000 ke bawah. Sedangkan untuk pecahan 50.000 dibatasi hingga 5,3 juta rupiah. Penukaran uang baru lewat mobil kas keliling milik Bank Indonesia ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tunjangan Hari Raya atau THR bagi para pekerja khususnya di sektor swasta dapat dibayarkan tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sesuai ketentuan yang berlaku bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya atau H-7 Lebaran. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak peminta? Iya, proses terus ya. Jadi artinya regulasi kan sudah ada. Kemudian nanti kita akan ada mekanisme untuk mengingatkan kembali. Bisa jadi juga Pak Presiden nanti akan mengingatkan. Kemudian kami di sini akan mendirikan posko THR dan semua dinas kota, kabupaten, provinsi juga kita minta memiliki posko THR. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silahkan laporkan ke posko tersebut, maka kemudian sesudah itu pengawas akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema LPDP. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Irwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Udah diterima jadi warga negara Inggris. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu.
nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah Rp0 karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Usai viral di media sosial, Sasetia Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas SPBU di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku rupanya hanya mengaku-ngaku sebagai polisi saja. Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan sejumlah petugas SPBU di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa pelaku berinisial JM diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor palsu dan sering diganti untuk keperluan pribadi, terutama saat mengisi BBM. Pelaku juga diketahui positif narkotika amfetamin dan ganja yang dikonsumsinya beberapa hari lalu. Tanya saya, kenapa kamu pakai TNKB palsu? Siap untuk isi Pertalite, Pak. Pertalite? Siap. Untuk cari murah? Siap, Bapak. Kamu salah nggak menggunakan TNKB ini? Siap, salah, Pak. Sesuai nggak dengan peruntukannya? Tidak sesuai, Pak. Sebelumnya pelaku menganiaya 3 petugas SPBU setelah ditolak mengisi BBM Pertalite. Akibat penganiayaan tersebut, korban alami luka di wajah hingga membuat laporan ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan petugas SPBU di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial JM ditangkap di kawasan Bekasi dan terungkap bahwa pelaku bukan merupakan anggota Polri. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku memiliki banyak nomor kendaraan bermotor dan sering diganti untuk keperluan pribadi, terutama saat pengisian bahan bakar minyak. Tanya saya, kenapa kamu pakai TNKB palsu? Siap untuk isi Pertalite, Pak. Pertalite? Siap. Untuk cari murah? Siap. Kamu salah nggak menurut TNKB ini? Siap, salah, Pak. Sesuai nggak dengan peruntukannya? Tidak sesuai, Pak. Kamu kenapa tadi kamu lakukan penganiayaan kepada pegawai itu? Karena ditarik duluan, Pak. Hah? Ditarik duluan, Pak. Ditarik apanya? Baju saya, Pak. Ditarik? Siap. Tadi kita buktikan. Siap, Pak. Ya, saya lihat tidak ada penarikan baju ke kamu. Malah sebaliknya kamu narik baju. Terus kamu ngomong apa? Mobil jenderal, Pak. Nah, kamu kenapa kok ini mobil jenderal? Biar diisi, Pak. Terus nanti kamu jenderal apa? Jenderal polisi? Apa jenderal TNI? Tidak ada sebut instansinya, cuma sebut jenderal. Kamu sempat dipukul nggak? Sempat, Pak, dipukul. Dipukul kenapanya? Itu di sini bagian rahang, Pak. Kamu minum ya? Enggak, Pak. Yang jujur ngomong. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kerajaan Yordania untuk bertemu dengan Raja Yordania Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein. Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama. Tiba di Pangkalan Angkatan Udara Marka Aman, Presiden disambut langsung oleh putra mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah II serta jajaran pemerintah Yordania. Turut hadir Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Hashimiyah Yordania Ade Patmo Sarwono. Terlihat juga Atas Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Laut Dafris Syahrudin. Presiden pun menerima sambutan hangat dari puluhan diaspora dan mahasiswa Indonesia di Yordania. Beredar sebuah rekaman di media sosial yang memperlihatkan siaran langsung situasi mencekam di wilayah Gaza pada hari ke-869 sejak awal terjadinya konflik. Terlihat perempuan dan anak-anak berlarian dengan panik di area pantai. Mereka berusaha menyelamatkan diri saat terdengar suara penembakan atau ledakan. Dalam unggahan tersebut, mereka berlarian tanpa memiliki tempat berlindung. Yang dilakukan terhadap warga sipil di Gaza. Pemirsa, di tengah memburuknya kondisi ekonomi di tepi barat, dapur umum di kamp pengungsi Aida Bethlehem kembali beroperasi selama bulan Ramadan. Ratusan makanan hangat disiapkan dan diantar langsung ke rumah-rumah warga di tepi barat. Dapur umum yang dikelola oleh Asosiasi Kebudayaan dan Seni Al-Ruwad kembali melayani warga di kamp pengungsi Aida Bethlehem, tepi barat Palestina. Nampak para relawan menyiapkan hidangan untuk selanjutnya didistribusikan langsung ke warga setempat. Menu yang disiapkan diantaranya nasi dengan daging, sup hingga hidangan penutup berbahan dasar kurma. Dapur umum tersebut menyiapkan antara 500 hingga 800 porsi setiap harinya. Makanan dikirim langsung ke warga tanpa memotret penerima dan nama penerima tetap dirahasiakan untuk melindungi privasi dan martabat mereka. نحن نوصل الطعام للأسر ولا نسمح لأي شخص أن يأتي إلينا يتناول الطعام. الطعام بيروح للأسر بطريقة محترمة مع حفظ كرامتهم. فريق معنا فريق هو يقوم بعملية التوزيع. نحتفظ بنفسنا بالأسماء، ما بنصور على الإطلاق ما بنصور أي أسرة، ما بنصور اسم على أي طبق. يعني في خصوصية نحافظ على خصوصية وكرامة الناس. Inisiatif ini telah menjadi penyelamat bagi banyak keluarga rentan, terutama di tengah memburuknya kondisi ekonomi di tepi barat.
Pemirsa, 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNPDS dan bersama aparat di Forkopimcam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang, termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pasca hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Senin pagi, beberapa wilayah masih terendam banjir. Di Sanur, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu masih terendam dan petugas terus melakukan penyedotan. Evakuasi warga hingga wisatawan dan penyedotan air terus dilakukan oleh Damkar dan Dinas PUPR Kota Denpasar pasca banjir yang menerjang Bali. Penyedotan melibatkan armada PUPR dan mobil pemadam kebakaran serta 4 alat pompa dan 2 vakum. Genangan air setinggi 10 hingga 20 cm karena kurangnya daerah serapan serta secara topografi kawasan ini memiliki cekungan yang cukup dalam yang mengakibatkan air terperangkap. 4 pompa dan 2 vakum jetting. Kondisi air laut sedang besar dan samping itu hujan yang berturut-turut. Petugas berupaya semaksimal mungkin untuk dapat segera menyurutkan genangan air mengingat kendala cuaca buruk yang masih kerap kali turun hujan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Akibat lumpuh akibat banjir yang menerjang Bali pada Selasa kemarin, kini Jalan Dewi Sri sudah kembali normal. Warga terdampak banjir mulai membersihkan rumah dan kios mereka. Terdampak cukup parah pada saat banjir yang terjadi sejak Selasa dini hari kemarin. Kini Jalan Dewi Sri, Badung, Bali sudah berangsur normal. Aktivitas lalu lintas sudah seperti hari biasanya. Warga terdampak membersihkan jalan, rumah, hingga kios-kios. Dari data BPBD Provinsi Bali, 350 orang warga maupun wisatawan yang dievakuasi saat ini telah dikembalikan ke rumah dan tempat penginapan masing-masing. Untuk memitigasi banjir, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PUPR tengah melakukan normalisasi sungai di kawasan Dewi Sri. Lebih tinggi daripada yang kemarin, cuman lebih cepat surut. Mungkin karena hujannya nggak terlalu rata, jadi lebih cepat surut. Sebelumnya, warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing dan dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore, pemirsa, kapal feri Fatima II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pickup pengangkut ayam hidup ikut tenggelam.
Tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Wis tenggelam Bu, wis. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatimah II ikut terbawa karam. Tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pikap pengangkut ayam, pikap lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat. Meningkatnya volume angkutan truk yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera membuat kemacetan parah di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Rabu pagi. Sopir mengaku harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Antrean panjang kendaraan yang didominasi truk mengular hingga keluar area pelabuhan menuju jalur Cikuasa atas. Kepadatan terjadi sejak dini hari dan terus meningkat hingga Rabu pagi. Kondisi ini dipicu meningkatnya volume angkutan barang yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan truk di area Pelabuhan Merak. Kondisi ini dikeluhkan sopir karena harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Ini dari Surabaya mau ke Padang, Bang. Bawa barang apa, Bang? Ini barang ekspedisi, Bang. Oh, ekspedisi ya. Bang, tadi udah berapa lama, Bang, ngantri di Pelabuhan Merak? Kalau antri tadi dari jam 5, Bang, sampai ini jam setengah 9. Udah. Petugas kepolisian terus mengatur lalu lintas di sekitar pelabuhan agar kendaraan tetap bergerak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung meninjau lokasi tersebut. Dari mana kamu? Dari Kerawang. Boleh mana? Bawa apa? Kosong. Kosong lagi. Ini gimana mau nggak rusak ini jalan? Ini kualitasnya bagus loh. Ketebalannya dapat loh ini. Dan di sini kok, di situ full juga. Coba lo Pak Camat ikut pulnya di mana? Kasih tahu. Mulai besok kita mau pasang itu portal, sana portal juga. Banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan dan menegur sopir truk yang melintas di jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang tersebut. Menurut Tri Adianto, salah satu faktor utama rusaknya jalan adalah kendaraan dengan muatan berat yang melintas tidak sesuai dengan kelas jalan kota. Selain itu, pihak pemerintah Kota Bekasi juga akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Jawa Barat karena akses keluar masuk jalur tersebut merupakan jalur akses langsung ke jalan Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kemarin saya langsung ke Mustikajaya yang Caringin, karena itu terjadi banyak kecelakaan. Kemudian di Jalan Raya Narogong, yang sudah saya sampaikan juga, bahwa ini sudah saya sampaikan ke Pak Sekda Provinsi, saya sampaikan ke Pak Gubernur, karena memang Jalan Narogong adalah menjadi kewenangannya Provinsi. Kemudian saya melihat jalan ke utara, ya Alinda, itu juga banyak keluhan. Katanya ada warga masyarakat yang kemudian hamil, ya kemudian sampai melahirkan gitu ya, karena begitu luar biasanya kerusakan yang ada. Rencananya Pemda Kota Bekasi akan membuat portal di jalur tersebut yang merupakan permukiman padat penduduk agar truk besar tidak dapat melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.